disampaikan di media. Kebetulan yang bersangkutan ini saat ini sebagai LSM, oknum LSM ya, kita bicarakan oknum LSM. Karena dengan dasar perjanjian yang dibuat selaku LSM, kemudian terhadap korban yang saat ini alat buktinya kami anggap cukup, keyakinan penyidik bahwa nilai cukup. Yang bersangkutan selaku oknum LSM menjanjikan seperti itu, ya, untuk mengurus segala macam, melakukan lobby kepada segala macam. Padahal kepada penegak hukum lah khususnya terkait dengan kasus ini ya. Padahal kita tahu bahwa namanya lobby segala hal-hal itu tidak ada, ya. Dan rangkaian kebohongan dan kebohongan kepada korban untuk dijanjikan yang bersangkutan ataupun suaminya untuk bebas dari penjara terkait masalah kartu. Waktu transaksi ataupun terjadinya kesepakatan itu tanggal 5 Oktober ya, 5 Oktober. Pada saat itu perkara masih di tingkat penyidikan di Polres Oku Timur. Kemudian bulan Desember itu kita tahap 2 kan limpahkan kejaksaan. Dan pada saat itu juga yang bersangkutan masih di penjara, kalau bahasa korban ya, bahasa korban penjara, masih di penjara di Polres Oku Timur. Jadi apa yang terungkap dari kejaksaan kemarin itu sebenarnya tidak penuh terjadi di proses penuntutan ataupun kejaksaan, ya. Ini sebenarnya sudah terjadi pada saat di perkara masih di Polres Oku Timur atau di tingkat penyidikan. Kami terapkan pasal 372 dan atau 378 itu 3 penipuan dan atau penggelapan atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat menggerakkan korban atas nama Wiwi terkait dengan kasus suaminya yang pada waktu yang lalu sempat ditangani oleh Polres Oku Timur terkait dengan perkara karhutla. Kerugian korban berdasarkan keterangan yang sementara adalah 85 juta ya, 40 dan 45 dua termin. Namun sementara yang masih alat bukti yang cukup adalah terhadap BS alias KB, di mana keterangannya 40 juta untuk mengurus perkara suaminya supaya keluar dari penjara, yang 5 juta untuk operasional dalam pengurusan tersebut. Kita sudah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk perkara ini, khususnya kepada BS alias KB, dengan barang bukti sebanyak 40 juta yang tadi sudah kita foto juga. Kita banyak mengenal ya, di garis bawahi banyak mengenal, bukan dikenal ya, banyak mengenal pejabat publik ataupun pejabat penegak hukum ya, dengan cara ada pertemuan segala macam, meminta foto segala macam, tidak ada masalah. Pejabat publik tidak alergi dengan foto-foto ya, namanya masyarakat mungkin ada kesan kebanggaan berfoto dengan pejabat publik, tidak ada masalah. Tapi yang kami perlu sampaikan kepada masyarakat ini, tolong hati-hati apabila ada oknum yang menawarkan sesuatu dengan menunjukkan foto-foto segala macam bahwa dia mengenal ini dan itu ya. Nah, ini menjadi pembelajaran yang berarti kepada masyarakat. Tolong ini jangan sampai terjadi lagi di masa mendatang oleh siapapun itu, oknum-oknum dari LSM, dari yang lain-lain atau bersifat individu, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai karena dianggap bahwa yang bersangkutan saling mengenal dengan pejabat publik atau pejabat penegak hukum, terus dia gampang percaya sehingga tergerak untuk memberikan sesuatu yang sifatnya mungkin diiming-imingi untuk membantu atau
modusnya yaitu menyembunyikan, mendatangi, kemudian menyebutkan bahwa mengurus segala macam supaya suaminya keluar dari penjara. Ya. Mungkin sekilas itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan keterangan atau alat bukti yang kami dapatkan dalam proses penyidikan terhadap tersangka PS dan SKB ini. Kami tidak bisa ungkap semua karena itu untuk kepentingan penyidikan. Belakang berdiri. Berdiri sampingnya. Ya. Ini barang bukti uangnya. Alias KB. Kan bang. Uang sejumlah 40 juta. Penipuan dan penggelapan. Sudah ya? Ya bang. Sudah ya, fotonya sudah ya? Oke. Oke bang. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.